Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya kan sekarang kan bahaskan tentang problem 7.9 dari buku Griffith ya untuk elektrodinamika. Nah, di sini eh, ada persoalan problem 7.9, ada an infinite number of different surface ya. Jadi ada permukaan berbeda yang jumlahnya tak hingga ya. Can be fit to given boundary line ya. Jadi kita bisa eh, kita sesuaikan dari luasan tadi hanya sebagai sebuah batas garis. And yet, in defining the magnetic flux through a loop, V integral B dot dA. Dan dari pendefinisian flux magnet tadi, ya kita tuliskan saja dari pendefinisian flux magnetik, ya, to V sama dengan integral B dot dA tadi, begitu ya. Nah, gitu. Nah, itu. Nah, di sini I never specified the particular surface to be used. Nah, kita belum spesifikasikan ya eh, permukaan yang bagaimana yang akan kita gunakan. Nah, kita harus justifikasi ini ya. Nah, begitu ya. Nah, kita kalau misalkan eh kalau misalkan menjawab persoalan ini ya, kita perlu memahami dulu apa masalahnya. Ya, jadi permasalahannya adalah ya yang jadi permasalahan ya. Nah, permasalahan adalah eh permukaan yang bagaimana? Permukaan yang bagaimana ya? Apakah dia tertutup, close, ataukah apakah dia permukaannya terbuka ya? Nah, begitu. Untuk menjawab persoalan ini ya, untuk menjawab persoalan ini kita perlu memahami ya. Untuk menjawab persoalan ini kita perlu memahami eh, apa namanya? Masalah medan magnet B ya. Medan magnet itu sifatnya bagaimana? Ya. Nah, medan magnet B itu sifatnya adalah ya, dia kalau kita lihat di persamaan Maxwell, dia bersifat tak terdivergensi ya. Divergensi B sama dengan nol ya. Artinya dia bersifat divergensless ya. Dia tidak terdivergensi. Nah, begitu ya. Eh sekarang kalau tidak terdivergensi bagaimana karakteristiknya ya. Nah, kalau kita memahami karakteristik ini kita tentu saja eh, ambil kembali dari apa namanya teorema divergen divergensi ya. Nah, kalau kita punya teorema divergensi, nah definisinya teorema divergensi itu kan seperti ini ya. Kalau kita punya ya integral dari seluruh volume eh, ini divergensi B eh, untuk seluruh elemen volume sama dengan integral tertutup S itu apa namanya eh, B dot dA ya, B dot dA. Nah, sementara kita tahu bahwa medan magnet itu sifatnya divergensless ya, sehingga ini kan sama dengan nol. Nah, sehingga kita punya eh, integral ya, integral S B dot dA itu sama dengan nol juga ya. Nah, ini kita kita punya karakteristik ini ya. Jadi jadi kalau misalkan fluxnya ya atau permukaannya berupa permukaan tertutup ya, maka integral ininya nol dengan syarat divergensi B-nya itu harus bernilai nol ya. Ini untuk permukaan tertutup ya, permukaan tertutup. Nah, lantas eh, bagaimana dengan eh,
untuk permukaan tidak terbuka, yaitu tidak tertutup alias permukaan terbuka. Untuk ya untuk integral b.dA ya, karena untuk permukaan tertutup itu dia di sini, sorry, permukaan tertutup dia integral ininya b.dA sama dengan 0. Nah, sehingga kalau kita punya permukaan terbuka ini, logikanya dia ya fluxnya ini itu ya fluxnya ini itu bernilai sama ya untuk untuk seluruh permukaan yang yaitu untuk seluruh permukaan ya permukaan dari syarat dari batas garis yang diberikan. Nah, yang diberikan ya. Nah, jadi nilainya itu konstan ya. Untuk di batas garis manapun ya. Jadi kalau kita punya flux untuk di permukaan manapun gitu, di titik manapun ya, di titik sini. Jadi fluxnya itu flux yang ditembus tuh sama begitu loh. Ya, begitu. Kalau kita pahami secara kalkulus begitu. Nah, selain daripada itu, ini juga merupakan sifat dari apa? Sifat dari uh, divergenceless ya. Sifat divergenceless itu berlaku sifat ini ya. Sifat yang pertama yang ini ya, sifat yang kedua itu ini. Nah, sifat yang kedua ini juga dapat diartikan bahwa eh, apa namanya? Tidak dari medan vektornya itu. Ini tafsiran yang pertama ya. Tafsiran yang kedua adalah eh, medan vektornya tadi ya, medan vektornya B itu tidak tidak, atau sorry, ini nilai dari integral b dot dA-nya ini ya, dia tidak bergantung pada permukaan yang diberikan ya. Nah, tidak bergantung pada permukaan yang diberikan dari garis garis yang diperlukan ya. Jadi eh, gitu. Jadi tidak bergantung dari permukaan yang diberikan. Ya, dari dari permukaan yang diberikan ya. Begitu. Nah, begitu ya karakteristiknya. Jadi yang pertama kita bisa kaji untuk garis yang tertutup itu fluxnya bernilai 0 ya. Fluxnya yang menembus dia itu bernilai 0 untuk permukaan tertutup. Nah, sedangkan untuk permukaan terbuka nilai flux integral B dA-nya ini bernilai sama ya. Ini bernilai sama. Ya, makanya fluxnya itu konstan begitu. Oke. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.